Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, dan begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 atau pada tanggal 4 Iyar 5781, saudaraku, di dalam kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Imamat 19 ayat 11 sampai 14, dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-19 yang berkata demikian, saudaraku. Kamu jangan mencuri dan jangan menipu, dan kamu jangan memperdaya seseorang terhadap yang lain, dan kamu jangan bersumpah dalam namaku untuk tipu muslihat, dan jangan mencemarkan nama Elohimmu, akulah Yahweh Elohimmu. Ayat 13, engkau jangan memeras sesamamu dan jangan merampas, jangan menahan upah seseorang pekerjamu sampai keesokan harinya, engkau jangan menista orang tuli, dan di muka orang buta engkau jangan meletakkan batu sandungan, dan kamu harus takut akan Elohimmu, akulah Yahweh Elohimmu. Saudaraku, ini adalah tentang pirekopnya di dalam ayat Imamat 19 ini, saudaraku, tentang kesucian dalam perilaku pribadi, saudaraku. Masih terus kita tentang hal ini, saudaraku, dalam renungan pagi pada pagi hari ini. Yang pertama menyatakan tentang jangan mencuri atau menipu, saudaraku. Ini adalah perintah larangan kita untuk jangan mencuri maupun menipu, saudaraku. Tidak ada karakter seperti ini bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh, saudaraku. Kita harus jauhkan hal ini dalam kehidupan kita untuk kita tidak melakukan tipu-tipu ataupun sempat melakukan mencuri, saudaraku. Yang kedua, jangan bersumpah dalam nama Bapa Yahweh, saudaraku, karena nama Bapa Yahweh itu adalah kudus, saudaraku. Dan melakukan tipu-tipu muslihat memakai nama Bapa Yahweh dalam bentuk sumpah, saudaraku. Karena di dalam kitab Matius 5 ayat 37 firman katakan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak, karena selebihnya adalah dari si jahat, saudaraku. Sehingga kita harus jauhkan hal-hal tipu-tipu ini, saudaraku, dalam kehidupan kita. Selanjutnya, saudaraku, tentang jangan memeras, saudaraku. Memeras ini berarti kita menuntut kewajiban-kewajiban seseorang namun haknya tidak kita berikan, saudaraku. Dan ini juga Bapa Yahweh menyatakan larangan tentang hal ini. Juga dikatakan tentang tidak boleh menahan upah seseorang sampai keesokan harinya. Bagi yang pelaku-pelaku usaha, memiliki karyawan, dan memang bila sudah waktunya untuk karyawan ini harus diberi upah sesuai dengan tanggal yang ditentukan, tidak boleh menahan, saudaraku, sampai keesokan hari. Karena ini hukum Tuhan, saudaraku, hukum Bapa Yahweh, dan harus diberikan hak-hak daripada karyawan tersebut, saudaraku. Kemudian tentang jangan menista kepada orang-orang tuli maupun orang-orang buta, saudaraku. Orang-orang yang memiliki keterbelakangan terhadap panca indera ini, saudaraku. Kita tidak boleh membuat mereka menjadi tersandung dengan sikap kita, saudaraku. Dan di ujungnya dikatakan bahwa haruslah takut kepada Elohim Yahweh, karena memang Elohim Yahweh itu adalah Elohim yang pencemburu, saudaraku. Jadi, saudaraku, bila kita renungkan hal ini di dalam kitab Torah ini, ada larangan dan perintah-perintah dan larangan yang semuanya jumlahnya bila ditotal ada 613. Inilah yang disebut dengan misfot, saudaraku. Di antaranya seperti yang kita sama-sama dengarkan tadi, yang meliputi ada 365 larangan-larangan yang harus kita jauhkan, dan juga ada 248 pasal atau tentang keharusan yang harus kita kerjakan, di antaranya yang sudah kita sampaikan tadi. Memang di dalam kehidupan kita di era sekarang ini, jumlah ini 613 ini sudah tidak relevan, saudaraku. Ada beberapa yang sudah tidak sesuai
Di antaranya tentang persembahan kepada hewan-hewan, domba-domba, binatang-binatang itu sudah tidak kita lakukan, saudaraku, karena sudah ditebus atau sudah sempurna diganti oleh pengorbanan Adonai Yesus HaMasiah. Namun hal-hal yang lain juga yang Bapak ya perintahkan dan tetapkan ini kita harus kerjakan, saudaraku. Kita harus mengikuti apa rule-nya, aturannya Bapak Yahweh ini, saudaraku, sehingga janji berkat-berkat yang Bapak janjikan itu akan tercurah dalam kehidupan kita, kehidupan iman kita, di dalam kehidupan kita menjalani dalam keperkenanan Bapa Yahweh. Karena di dalam mendapatkan berkat kita harus berhati-hati melakukan perintah dan ketetapan itu, maka semua berkat akan dicurahkan, saudaraku, dalam kehidupan kita. Kita bukan menjadi manusia-manusia yang egois, kita hanya menuntut berkat, saudaraku. Kita mengangkat tangan berdoa minta berkat ini A, B, C, D, begitu dihadapkan dengan ketetapan dan perintah-perintah ini. Kita tidak mau tahu, bahkan kita tabrak saja, saudara, kita langgar saja. Itu bukan hukumnya Bapak Yahweh, itu bukan agendanya, bukan rule-nya, tata caranya Bapak Yahweh, saudaraku. Itu adalah pikiran kita saja, saudaraku. Tapi kita menganggap bahwa kita sudah mengikuti kehendak Bapak Yahweh. Itu hanya sebatas pemikiran kita, bukan sesuai dengan hukum Bapak Yahweh ini, saudaraku. Amin, haleluya, saudaraku. Mari terus kita berjuang untuk dengar firman Tuhan dan melakukan tentang perintah dan ketetapan ini dalam menjalani kehidupan kita. Sama-sama berjuang, saudaraku, dan saya juga. Mari kita terus dengarkan Torah ini, kita setiap renungan pagi untuk menguatkan kita. Amin, haleluya, sukses besar buat kita semua, saudaraku. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, kita harus memiliki iman dan percaya bahwa semuanya akan menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh dan yang mau melakukan perintah dan ketetapan Bapak Yahweh, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Yang sakit kita akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelenggu akan dibebaskan, yang berpikir tidak ada jalan keluar, dengan caranya Bapak Yahweh ada jalan keluar. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.